Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah kita dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Barusan saya share ini ya, ringkasan materi dari awal semester sampai yang sekarang, dan itu nanti bisa menjadi salah satu bahan yang bisa Anda rujuk ya ketika UTS. Rujukan utama masih buku Open Intro Statistics ya, Open Intro Statistics, dan itu hanya ringkasan ya, ringkasan dari materi yang saya rasa penting untuk diulang-ulang. Di sini saya pertama sebelum membahas tambahan materi, saya ingin share file untuk latihan praktek analisis data, praktek eksplorasi data menggunakan RStudio ya. Saya share di grup aja ya. Nanti saya taruh di MMP, lebih cepat soalnya share di grupnya. Sudah bisa Anda download yang di grup? Sudah, Bapak. Itu yang mudah ya, itu yang mudah dibahas dulu. Nah, saya minta Anda praktek ya, dipraktekkan dulu di R, bisa jalan apa enggak gitu ya. Di RStudio, boleh digunakan RStudio Cloud atau RStudio di laptop Anda. Ini ya. Ini datanya saya ambil dari data kuesioner yang Anda isi ya. Yang Anda isi dan juga diisi oleh mahasiswa lain di kuliah statistika di teknik lingkungan ya. Jadi ini campur datanya, tapi nggak ada identitasnya. Nah, kemudian untuk masukkan ke R, saya kasih contoh copy paste. Jadi ini itu adalah contoh copy paste. Ya. Copy paste data dari Google Sheet, ini datanya di Google Sheet ini. Disalin ke R seperti ini menggunakan read table. Kemudian teks diisi copy paste di situ. Kemudian header sama dengan true, separator sama dengan backslash T. Nah, silakan Anda. Oh ya, caranya bagaimana? Caranya Anda bisa lakukan cek satu persatu. Saran saya itu satu persatu, jangan langsung semua. Misalkan apakah data Anda ini dapat terbaca dengan tanpa error di RStudio Anda, ya, di bagian khusus bagian baca data ini gitu ya. Nah, itu caranya di bagian sini, ya, bagian sini. Nah, setelah selesai komennya ini Anda run. Nah, kalau di run tidak muncul error, ya berarti itu berhasil ya. Kemudian Anda panggil ya, bahkan ditulis kuesioner gitu ya. Ini di run lagi,
Nah, kalau muncul berarti berhasil. Kalau nggak berhasil pasti muncul error. Kemudian di sini saya tunjukkan bagaimana mengubah kolom gitu ya. Kan kolomnya panjang-panjang ya. Ini kolom. Nah, ini kolomnya kan pertanyaan di kuesioner kan panjang-panjang. Nah, itu setiap pertanyaan menjadi satu kolom. Sehingga saran saya diubah ininya nama kolomnya. Jadi Anda sekarang, maksud saya tampilkan Anda biar bisa run satu persatu gitu ya. Tampilkan gitu ya. Setelah diubah kolomnya, terus apakah datanya berubah enggak? Itu data kolomnya di run lagi. Jangan langsung semua ya, biar Anda paham prosesnya. Kemudian ini head itu untuk melihat sebagian data awal. Encall ini kalau kita tidak ingin menghitung manual, bisa dengan encall, ingin tahu berapa banyak kolomnya, 9. Berapa banyak barisnya, enrow 49. Jadi yang ngisi ada 49 orang, 49 responden ya. Nah, saya nggak tahu, ini belum ngecek ya, ini ada double duplikat atau enggak, pokoknya saya ambil gitu aja. Kemudian tail untuk tahu bagian akhir data. Ini nanti soalnya saya jadikan tugas ya. Dan bentar, yang saya jelaskan tempo hari itu di grup. Saya soalnya ada beberapa kelas statistika, saya perlu cek biar nggak ketuker-tuker. Jadi nanti di UTS itu Anda ada kerjakan soal di MMP. Waktunya nanti sampai jam 8 malam. Tapi Anda mengerjakannya nanti saya buka insya Allah mulai jam berapa sih waktu kuliah kita ini, 100 menit ya? 15.10 sampai 18.50. Itu berapa ya berarti ya? 200. 150 ya? 200. Hah? 200, Pak. Oke, 200 menit. Nah, oke. Cuman karena ada penjelasan awal ini, jadi saya geser ya. Tadinya mau mulai 15.10, tapi saya geser, tapi waktunya tetap 200 menit. Nah, 200 menit. Pokoknya nunggu penjelasan ini dulu. Oke, silakan Anda coba dulu di RStudio, apakah berhasil atau gagal. Anda run satu persatu itu ya. Jadi ini tadi cek struktur data ya. Kemudian bagaimana menampilkan kolom dengan 4 cara ya. Bisa dengan dolar, dengan burung siku ya. Cara menampilkan beberapa kolom. Ini melihat ya. Bisa melihat dengan view, ini bisa melihat. Kemudian ringkasan data, berapa banyak responden, laki dan perempuan, berapa persen gitu ya. Kemudian ini saya tunjukkan lebih dari satu cara ya. Anda run aja biar tahu, oh yang ini dengan ini sama ternyata. Kemudian ringkasan data bisa dengan diagram batang. Juga ini plotnya ya. Silahkan lihat sendiri. Juga saya tunjukkan, kalau ini kan datanya data kategori ya, data kategorikal variabel ya.
artinya medsos favorit itu kan kategorik ya. Ada juga data numerik, data IPK. Tapi IPK kan banyak yang Anda belum punya IPK gitu ya. Jadi ada sebagian yang tidak mengisi, ada sebagian yang mengisi dengan angka 0. Sehingga di sini saya filter ya. Saya filter untuk analisis lebih lanjut. Di filter ya. Hanya yang IPK-nya 0 dan tidak kosong gitu ya. Itu gini cara filternya. Jadi Anda bisa lihat sendiri ya. Kemudian, nah saya pengen jelaskan hipotesis testing nanti yang ini. Nah, ini mulai hipotesis testing mulai di sini nih. Dengan uji T. Hanya di sini saya mau jelaskan. Tapi saya mau dulu Anda ngeran ini membaca data berhasil atau gagal. Berhasil, Pak. Berhasil ya? Alhamdulillah. Oh, ya sudah. Nah, berhasil. Kalau ada error segera sampaikan. Nanti biar Anda mengerjakan tugasnya tidak ada masalah. Oke, sekarang kita lihat dulu materi yang saya share ya. Ringkasan materi probabilitas statistika ya. Ini contoh aplikasi PropStat yang mudah-mudahan ya itu dapat memberi kita semangat untuk belajar lebih lanjut. Karena dulu waktu saya kuliah, saya belajar PropStat ini nggak semangat karena nggak tahu gunanya apa. Nah, ini adalah contoh bahwa dengan menerapkan ilmu probabilitas statistika, lembaga-lembaga survei ini berhasil menebak gitu ya perilaku populasi, yaitu para pemilih dalam pemilu pilpres dari waktu ke waktu hanya dengan melakukan analisis terhadap perilaku sampel yang sampelnya itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan ukuran populasi. Sampelnya kurang dari 1%. 6.000 TPS itu kurang dari 1% total TPS. Ternyata sangat akurat ya. Hasil tebakannya itu selisihnya kurang dari 1%. Nah, ini contoh aplikasi lain. Nah, ini contoh yang terkait hipotesis testing. Nanti kita lihat, kita akan balik lagi sini insya Allah ya. Di sini para peneliti menebak bahwa angka sebenarnya populasi itu ada di interval atau ada di wilayah yang diberi garis merah ini. Berapa jumlah kasus COVID yang akan datang, itu kan enggak tahu, tapi ditebak oleh para peneliti dari data yang ada. Itu tebakannya adalah dengan interval ini. Kemudian setelah muncul pengumuman resmi dari pemerintah, dicek, oh ternyata ada yang meleset, ada sebagian yang meleset, sebagian tertangkap, ya. Kemudian ada yang banyak yang meleset, banyak yang tertangkap juga, gitu ya. Nah, ini contoh penerapan hipotesis testing menggunakan model set. Nah, ini contoh yang menginspirasi saya waktu S3, sehingga saya gunakan modelnya Pak McFadden ini untuk studi saya sendiri. Ini mereka, Anda kalau di teknik sipil juga tentunya nanti akan belajar transportasi, ya kan? Dan ini juga Pak Willy ya, dan teknik sipil yang sekarang lagi S3 itu, bidang beliau kan transportasi, itu juga menggunakan model ini juga. Pengembangannya gitu. Jadi dengan metode statistika itu bisa menebak perilaku konsumen pengguna mode transportasi di Bay Area atau di San Francisco kalau misalnya. Terus ini istilah-istilah kunci ini sudah ya kayaknya. Anda lihat jenis-jenis variabel ini juga sudah. Ukuran pemusatan, mean, median, varian ya sudah ya. Standard deviation ya. Nah, ini juga sudah ini, seingat saya, law of large numbers, bahwa intinya kalau kita
menebak parameter populasi dari sampel secara acak, maka semakin besar ukuran sampel semakin akurat. Itu law of large numbers. Kemudian 4 strategi sampling. Nah, ini saya ingin pastikan khusus untuk yang strategi sampling tolong dipahami betul ya. Yang lain-lain juga perlu dipahami ya. Tapi saya minta Anda, karena ini istilah-istilahnya berbahasa Inggris, saya minta sekarang juga Anda lihat. Kalau Anda nggak paham, tanyakan. Coba saya tunggu deh ya sampai ke sini ya. Sampai awal, sampai sini silahkan kalau ada pertanyaan sampaikan ya. Sampai ke strategi sampling. Anda sudah paham atau belum itu cluster sampling, stratified sampling? Baca dulu ya, baca dulu. Kalau nggak paham, tanyakan bagian mana yang nggak paham. Ya, silakan dibaca dulu deh. Itu ya. Bagian dari awal sampai sampling strategi, silakan kalau ada pertanyaan. Permisi Pak, Ya. cintanya. Yang file bin itu bukanya pakai apa Pak? Nggak bisa dibuka. Yang apa? Yang file bin itu loh. Yang di grup Pak, yang eksplorasi itu. Pakai RStudio. Berarti diupload dulu Pak, Anda gunakan RStudio yang di mana? di cloud. Oke, dia upload.
Bisa nggak cara uploadnya? Ini AirData kan, Mir? Apa? Ini AirData. Ada menu uploadnya. Oh. Manggilnya nanti di copy, Pak. Anda upload dulu, kemudian nanti dibuka. Ini Alvira pakai laptop atau HP? RStudio-nya pakai HP. RStudio-nya pakai HP. Coba saya, ada yang pakai RStudio Cloud? Pakai laptop? Ada, Pak. Tolong tunjukkan ya, tolong bantu saya dan Alvira. Tolong tampilkan supaya saya bisa tunjukkan di bagaimana uploadnya, bagaimana bukanya, gitu ya. Bisa? Langsung di share screen. Share screen, ya. Sip, terima kasih. Nah, oh ya, cara lain bisa dengan copy paste. Ini copy paste ya? Iya, tadi saya Oke. bingung nyalinnya, jadi saya copy. Oke, ya, ini bisa. Jadi dibuka dulu di Notepad misalkan, di copy paste semuanya bisa juga. Tapi ada juga itu upload, silakan Anda lihat. Ini ya, di kiri bawah. Ya, maaf ya, kanan bawah. Nah, itu upload itu. Upload. Nah, choose file. Choose file. Ya, Anda bisa pilih dari laptop Anda tempat ini apa? Ya, tempat menyimpan. Nah, itu silakan eksplorasi.r. Nah, kalau sudah masuk, ya upload. Nah, itu bisa di double klik ya, eksplorasi.r di double klik. Nah, sudah berhasil sudah. Nah, sekarang silakan cara ininya di run satu persatu. Yang saya minta satu persatu. Bisa semuanya pakai source, tapi saya minta di run satu persatu. Anda klik ya, kursornya ditaruh di bagian, nah itu ya, misalkan di akhir itu run. Nah, ya nggak ada error kan? Nah, coba lanjut gitu. Jelas, Alvira? Jelas, Pak. Saya coba dulu. Oke. Makasih ya, Fikri ya. Iya, Pak. Ini langsung di end aja, Pak. Ya, ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Izin bertanya. Ye. Terkait ini, Pak, yang di PPT, Ya. itu saya lupa, Pak, perbedaan antara pembagian secara strata dan secara klaster. Oke, bagus. Pembagian secara di PPT itu sudah termuat contoh ilustrasi. Yang ini Anda lihat ya, yang kedua ini, jadi satu populasi, yang satu kota ini populasi seluruhnya, itu dibagi menjadi buletan-buletan. Tidak ada satupun titik yang tidak masuk dalam buletan ya. Artinya ini contoh stratum. Setiap satu buletan itu stratum, jamaknya stratum itu strata. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 stratum gitu ya. Nah, setiap elemen itu pasti masuk ke dalam salah satu stratum. Nah, stratum ini dipilih yang bagaimana? Dipilih yang yang di dalam internal stratum itu ada homogenitas setinggi mungkin. Sementara stratum satu dengan stratum yang lain itu ada perbedaan sejauh mungkin. Jadi di dalam stratum ada kesamaan sedekat mungkin,
Sedangkan satu stratum dengan stratum yang lain itu perbedaan sejauh mungkin. Contoh, jenis kelamin. Kalau jenis kelamin yang mungkin hanya 2 stratum ya, laki-laki atau perempuan. Ya, sehingga semua populasi itu setiap elemennya, kalau itu populasinya orang gitu ya, itu pasti dimasukkan ke salah satu stratum. Contoh stratum yang lain, apa? Misalkan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu bisa, misalkan tidak tamat SD pendidikan terakhir ya, tamat SMP, tamat SMA, tamat S1, tamat S2, tamat S3. Nah, atau itu pasti nggak ada yang keluar dari situ. Nah, itu contoh stratum ya. Artinya satu karakteristik yang ada pada elemen populasi yang itu kemudian dibagi sehingga di dalam stratum ada homogenitas tinggi, sedangkan antar stratum ada perbedaan yang tinggi juga. Nah, sedangkan klaster, nah sebetulnya klaster ini secara bentuknya sama dengan stratum, sama, yaitu membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang itu setiap elemennya masuk ke dalam kelompok. Jadi sama. Nah, klaster ya, misalnya daerah tempat lahir. Nah, orang kan nggak mungkin punya tempat lahir lebih dari satu. Nggak mungkin. Misalnya tempat lahir yang didasarkan pada batas kabupaten. Nah, kan nggak mungkin orang itu lahir di kabupaten A tapi juga lahir di kabupaten B, nggak mungkin. Kalau KTP masih mungkin ya, entah legal entah enggak, tapi dia punya dua identitas KTP itu masih. Tapi kalau tempat lain nggak mungkin. Bedanya apa? Bedanya itu di metode samplingnya. Kalau stratified itu di dalam satu kelompok ini, satu stratum ini dipilih sebagian elemen secara acak. Di setiap stratum. Sekali lagi, stratified itu di setiap stratum dipilih sebagian elemen secara acak. Jadi dilakukan sampling. Sedangkan klaster ini yang jadi di sini tidak ada pemilihan stratum. Sedangkan di sini ada pemilihan klaster. Ya, setelah klaster itu terpilih secara acak, maka semua anggota klaster itu diambil, dicek, dianalisis datanya. Jadi di sini tidak ada pemilihan stratum, ya. Semua stratum itu diambil sebagian elemennya. Sedangkan di sini ada pemilihan klaster, sehingga yang terambil hanya sebagian klaster, tapi begitu terpilih, maka seluruh elemen klaster diambil. Paham ya? Berarti yang klaster ini juga ini Pak ya, dalam satu klaster itu ada homogenitas yang tinggi juga. Nah, tapi antar klaster itu enggak. Klaster tidak berbasis homogenitas. Tidak harus. Yang betul-betul ini biasanya berdasar misalnya lokasi, sebaran lokasi kayak gitu yang biasa dipakai, bukan homogenitas. Saya lupa jelaskan. Jadi klaster itu tidak terikat dengan homogenitas. Kalau stratum ya. Gitu ya. Sehingga kalau stratum, semua stratumnya diperhatikan gitu. Sehingga harus ada wakil dari setiap stratum gitu. Ya kan? Kayak populasi di situ ada yang istilahnya pendidikannya rendah, menengah, tinggi. Harus ada wakil yang terpilih dari setiap itu. Nah, tapi kalau klaster enggak. Sehingga memungkinkan ada klaster yang ditinggal gitu. Karena bisa jadi karakteristik populasi sudah terwakili oleh klaster yang terpilih. Tapi kalau stratum ada yang ditinggal, pasti jadi bias. Misalnya, pilih stratum laki-laki perempuan. Yang diambil hanya sampel dari laki-laki, ya pasti bias hasilnya. Meleset gitu. Paham ya? Iya, paham Pak. Oke. Bagus pertanyaannya.
Siapa barusan yang nanya ini? Fikri, Pak. Ini Oke. maaf saya off cam biar Oke. jaringannya kuat soalnya, Pak. Di sini hujan soalnya. Oh iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Silakan kalau ada lagi. Izin masuk Bapak. Ya, gimana? Tadi di RStudio-nya itu yang dataku punya saya error Bapak. Ya, coba tampilkan. Baik Bapak. Yang mana? Oh iya, karena langsung dari situ. Jadi saya minta tadi satu persatu itu Anda urut dari atas. Oh iya, sebentar. Data mahasiswa ya. Oh iya, ini data mahasiswa. Nggak ada di situ ya? Oh Tidak iya, ada Bapak. saya lupa ya. Lupa. Oke, terima kasih. Saya lupa. Tadi itu ada yang saya buat di konsol, lupa. Belum saya tulis di situ. Oh iya, makasih. Anda bisa buat sendiri data mahasiswa itu hanya data tadi itu empat kelompok nama ya. Jadi mohon maaf saya lupa. Oke, ini ya Anda bisa cek. Nah, misalkan data mahasiswa itu data frame ya, yang isinya 2, ada nama mahasiswa. Oke, misalnya di sini saya tulis Ulanda gitu ya, terus Alvira, kemudian Fikri ya, kemudian siapa, Ryan ya, misalkan ini ya, double Y ya. Nah, RI, Pak. terus ya, RIYAN. oh RIYAN. Y-nya 2, A-nya 1. Oh gini ya, Rian gini. Iya, Pak. Oh ya, ya, mohon maaf ya. Kemudian ini nilai, misalkan nilai mahasiswa. Nah, misalkan di sini, ini saya ingin memberi contoh membuat data frame ya, struktur data berupa data frame dari 2 vektor, yang satu itu karakter isinya teks, satu itu numerik angka gitu ya. Misalkan ini 85, kemudian 86 gitu ya, 87, 88. Nah, misalkan gitulah. Ini jangan lupa kasih koma ya. Udah selesai ya. Anda bisa run ini. Anda bisa bikin kayak gini ya. Nah, ini nah, begitu diambil dataku, tampilkan. Nah, dataku ini bisa menyimpan 2 data frame yang berbeda gitu ya. Nah, ini saya mencontohkan struktur data. Di R itu ada data 1 dimensi, ya kayak ini tadi.
nama mahasiswa, ini data satu dimensi. Nilai mahasiswa ini data satu dimensi. Ini namanya vektor, karena satu dimensi. Ada dua dimensi. Dua dimensi itu contohnya ini ya, data frame ini. Ada kolom, ada baris. Nah, kemudian ada data lebih dari dua dimensi, misalnya list ini. Jadi dia bisa menyimpan data frame yang isinya berpuluh kolom, berpuluh baris gitu ya. Ada lagi data frame lain yang isinya hanya 2 kolom, 4 baris kecil gitu ya. Dan lain-lain. Nah, itu contoh cara menyimpan data, kita punya pilihan. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Oke, sekarang kita bahas hipotesis testing ya. Hipotesis testing itu di pertemuan sebelumnya sudah sempat saya bahas. Tapi sekarang dengan contoh. Nah, ini berawal dari law of large numbers yang menyebutkan kalau kita melakukan sampling secara acak, kemudian samplingnya itu semakin banyak jumlah sampel, semakin akurat hasil statistik yang kita dapat ya. Kemudian central limit theorem ini menyebutkan kalau law of large numbers itu menyebut selisih. Selisihnya makin sempit dengan makin banyaknya sampel. Kalau central limit theorem ini menyebut sebaran. Sebaran. Jadi sebaran rata-rata semua sampel. Ya, jadi kalau kita melakukan sampling secara berulang-ulang dalam jumlah yang banyak, kemudian setiap sampel itu kita ambil rata-ratanya, kemudian rata-rata itu kita cek distribusinya dengan histogram, maka histogram itu pasti akan membentuk normal distribution, distribusi normal. Distribusi normal itu kayak ginilah ya. Nah, gitu. Atau lebih mulusnya gini kira-kira ya. Nah, yang tengah ini adalah rata-rata dari rata-rata sampel gitu ya. Kemudian ukuran lebarnya itu mengikuti standar deviasi dari rata-rata sampel yang disebut standar error. Ini bisa kita buktikan dengan R ya. Kita ambil acak. Ini kan sudah dibuktikan dengan R ya, waktu kita di pertemuan yang lalu ya. Benar nggak? Kita ambil sampling sekian ribu, kemudian kita ambil populasi sekian puluh ribu, kemudian kita ambil sampel sedikit-sedikit, kemudian rata-ratanya masing-masing disimpan, kemudian ditampilkan histogram bentuknya normal gitu. Benar ya? Sudah pernah ya? Hah? Pernah belum? Pernah, Pak. Ya. Oke, ini dasarnya. Oh, kok ketutup? Ini dasarnya ya. Dari situ kemudian itu menjadi dasar kita melakukan hipotesis testing. Hipotesis testing itu gini, hipotesis itu dugaan, tapi bentuknya itu klaim yang terukur gitu. Dugaan tapi bentuknya klaim yang terukur. Kalau dugaan tapi bentuknya klaim yang tidak terukur ya itu bukan hipotesis. Bukan hipotesis yang dimaksud di pelajaran kita ini. Misalnya yang tidak terukur apa? Saya menduga misalkan orang itu suka sama saya. Nah itu nggak terukur itu. Ya. Tapi kalau saya menduga orang itu dia usianya 35 tahun. Nah itu terukur itu. Nanti bisa diuji dengan eksperimen ya, misalkan dengan wawancara, dengan meminta izin melihat KTP-nya, kelihatan tanggal lahirnya, nah bisa dicek benar atau salah gitu ya, hipotesis itu. Nah ini juga begitu, hipotesis itu kita hipotesis itu adalah klaim yang kita buat sendiri ya, yang itu kemudian menjadi dasar, menjadi target pengujian. Nah, di statistika itu ada kebiasaan, yaitu membuat klaim yang skeptis. Skeptis itu cenderung tidak percaya. Biasanya kan statistika digunakan untuk menguji hasil eksperimen ya. Hasil eksperimen kaitannya dengan metode baru,
atau material baru, atau pendekatan baru, dan sehingga kita membuat null hipotesis itu kita mengklaim bahwa hal-hal baru itu tidak ada bedanya dengan hal-hal lama. Tapi yang terukur ya dengan angka gitu ya. Misalkan ini sebagai contoh, ada mahasiswa yang melihat kulit kakao itu banyak sekali terbuang. Bagaimana kalau itu dibakar gitu ya, abunya kemudian dijadikan campuran beton. Nah, misalnya itu idenya dia ya, atau ditumbuk gitu ya. Nah, dia bisa melakukan hipotesis testing. Caranya buat dulu hipotesis nul, disebut hipotesis nul, yaitu skeptis bahwa misalnya ini saya pakai angka, biar mudah ininya. Nanti dalam eksperimen kalau Anda nggak pakai angka akan sulit sekali. Tapi kalau pakai angka jelas. Jadi mahasiswa ini punya hipotesis bahwa beton yang dicampur ya dengan yang 20% masanya. Ini saya tidak tahu ilmu beton ya, tapi saya juga hanya bikin hipotesis saja. Beton itu kalau dicampur 20% dengan massa abu kulit kakao, itu rata-rata kuat tekannya itu akan sama saja gitu dengan beton yang tidak dicampur abu kulit kakao, beton normal gitu. Itu hipotesis nul, hipotesis yang skeptis. Sehingga ini menjadi target pengujian. Caranya, contohnya bagaimana pengujiannya? Siapkan 20 set ya. 20 sampel beton, yang 10 semuanya diisi abu kulit kakao sebesar 20% masanya. Jadi ada yang misalkan masanya 10 kg gitu ya. Yang 2 kg itu massa abunya, yang 8 kg itu beton ya, tidak ada abunya. Siapkan 10 yang bercampur 20%. Kemudian siapkan 10 yang beton normal, nggak ada abunya. Kemudian dilakukan pengujian kuat tekan beton 20 kali gitu. Nanti ini entah ekonomis atau enggak, pokoknya gitu ya metodenya. Akhirnya didapat nilai kuat tekan beton. Ada 20 nilai kuat tekan beton. 10 dari kuat tekan beton yang bercampur abu, 10 dari kuat tekan beton yang tidak bercampur abu. Karena klaimnya adalah rata-ratanya sama, maka diuji dengan metode statistika, misalnya uji T. Rata-rata yang beton dengan abu, diuji T dengan rata-rata yang tidak menggunakan. Uji T itu apa, Pak? Uji T itu menguji ya, kalau memang hipotesis nul ini benar. Ya, hipotesis nul. Maka selisih rata-ratanya itu tidak akan jauh dari nol. Itu tidak akan jauh dari nol. Seberapa jauh, Pak? Sehingga kita bisa menilai signifikan atau enggak signifikan. Nah, itulah statistika. Jadi berdasarkan central limit theorem itu ya, akhirnya didapati bahwa selisih rata-rata ini itu kalau jumlah sampelnya besar itu akan mengikuti normal distribution. Ya, dari CLT, dari central limit theorem. Tapi kalau jumlah sampelnya sedikit, kurang dari 30 gitu ya, misalnya ini 10 ya, itu akan mengikuti distribusi yang mirip dengan normal, tapi itu sebetulnya bukan normal, yaitu distribusi T namanya. Distribusi T. T atau student T gitu ya. Ini kalau sampelnya sedikit, itu selisih rata-rata dibagi dengan gabungan standar deviasinya itu akan mengikuti ini. Ya, sehingga dari situ bisa dihitung nanti berapa jauh dari nol. Gitu. Selisih rata-ratanya ini berapa jauh dari nol. Di situ kemudian kita menetapkan batas. Ya, kita menetapkan batas. Misalnya
kalau berdasarkan distribusi T ini, distribusi T itu bentuknya mirip dengan normal ya. Ya seperti ini juga lah kira-kira. Hanya berbeda sedikit gitu ya. Tapi itu cocok untuk sampel yang kecil. Nah, kemudian kita cek dari dua rata-rata yang berbeda ini, kita hitung T statistik. Ya, statistik T atau nilai T gitu ya. Nah, nilai T ini kemudian kita bawa ke kurva. Nanti posisinya 0 itu ada di tengah sini. Nah, ini 0 gitu ya. Kalau ternyata T-nya, uji T-nya itu 0, ya sudah jelas bahwa ya dua ini sama persis gitu ya. Dua rata-rata ini sama persis gitu ya. Tapi kalau enggak 0, kalau dua rata-rata ini berbeda gitu ya, tidak 0, maka akan menghasilkan nilai T yang tidak 0 juga, bisa plus bisa minus. Kemudian posisinya di kurva distribusi T ini bisa kita tentukan, misalkan di sini T hasil eksperimen gitu ya, T sampel gitu ya, nilai T sampel gitu, misalnya di sini. Nah kemudian karena distribusi T itu mengandung matematika, kita bisa hitung peluangnya. Ini peluang ininya. Nah ini. Ya. Inilah yang peluang inilah kemudian yang disebut dengan p-value. P-value. Jadi sekali lagi saya ulangi. Nah, ini saya pindah ke sini. Saya kasih. Jadi urut-urutannya apa? Urut-urutannya kita bikin klaim dulu. Bikin klaim dulu. Nah, null hipotesis yang skeptis. Misalkan bahwa, oh ini sama aja. Bahwa sama aja itu artinya kita membuat asumsi bahwa kalau dua sampel yang satu mengandung 20% massa beton bercampur abu, ya, abu 20%, kemudian yang tidak bercampur, itu di rata-rata, maka nilai T-nya 0. Itu asumsinya. Begitu dilakukan eksperimen, yang ini faktanya adalah, hasil eksperimen itu adalah fakta yang tidak bisa ditolak. Fakta. Didapat selisih rata-ratanya. Gitu. Kok ternyata 0? Sudah selesai. Bahwa berarti hipotesis ini nggak bisa ditolak. Bahwa tidak bisa, kita nggak punya bukti bahwa hipotesis ini salah. Kalau ternyata T-nya 0. Gitu. Tapi kalau hasil eksperimen menunjukkan nggak 0, nilai T-nya, maka kita bisa hitung dengan nilai T yang tidak 0 itu berapa p-value, berapa peluang bahwa berapa peluang ini loh, peluang ini bahwa nilai yang kita dapat itu cocok dengan hipotesis ini. Nah itulah sebenarnya p-value. Kalau ternyata misalkan p-value ini besar, jadi semakin dekat T ini nilainya dengan 0, artinya semakin kecil nilai T. T-nya semakin mendekati 0, semakin kecil kan. Maka otomatis p-value ini semakin besar. Semakin kecil nilai T, p-value semakin besar. Semakin besar p-value, berarti apa? Semakin besar bahwa kemungkinan null hipotesis ini cocok dengan data kita. Semakin besar p-value, itu menunjukkan semakin besar kemungkinan probabilitas bahwa data kita cocok dengan null hipotesis. Sehingga kalau cocok berarti nggak bisa kita menolak hipotesis ini. Berarti oke lah kita terima ya bahwa sebetulnya abu kulit kakap campur dengan beton itu ya dari hasil eksperimen kita nggak ada bukti bahwa itu punya efek yang berbeda, lebih kuat, lebih lemah, nggak ada, sama aja. Andai kata T value-nya kecil, sehingga selisihnya dari 0 itu tidak besar. Tapi semakin besar T-nya, selisihnya besar gitu, maka semakin jauh di sini T-nya ini. Ya. Semakin jauh T-nya ini,
Nilai p-value semakin apa? Kecil. Semakin kecil. P-value itu menunjukkan apa? Peluang bahwa hipotesis 0 ini cocok dengan data kita. Sehingga semakin kecil p-value, bahwa peluang bahwa hipotesis 0 ini cocok dengan data kita semakin kecil. Nah, data itu kita, hasil eksperimen itu kan fakta. 0 hipotesis ini kan dugaan. Sehingga nggak bisa kita menolak fakta demi dugaan kebaliknya. Kalau ternyata hipotesisnya p-value-nya terlalu kecil, ya kita tolak hipotesisnya. Karena nggak mungkin kita tolak data untuk hasil eksperimen. Jadi data kita menjadi bukti bahwa hipotesis 0 itu nggak cocok dengan data fakta yang saya punya. Saya tolak. Berapa ukuran kecil untuk menolak ini? Nah, ini yang sebetulnya terserah kita. Cuma biasanya dalam berbagai bidang ilmu, p-value itu 5% biasanya. P-value itu yang menjadi batas biasanya ya, itu 5%. Atau 0,05. Kalau p-value di bawah 0,05, tolak. Misalnya T-nya gede gitu ya, T-nya bisa sampai 4 gitu ya, misalkan. Jadi 0 di sini 4. Jadi p-value-nya kecil gitu ya, jauh di bawah 5%. Berarti apa? 0 hipotesis itu nggak cocok dengan data yang kita punya. Jadi kita berdasarkan data yang kita punya, kita tolak 0 hipotesis. Yang mengatakan sama saja. Berarti nggak sama. Jadi bahwa penambahan kulit kakao ini ada bedanya. Nah, tinggal dilihat nilainya. Bedanya itu bahwa kuat tekan rata-rata yang dengan abu ini lebih besar atau lebih kecil gitu. Nah. Oke, praktek. Silakan buka RStudio Anda. Nah, R itu sudah punya data. Yang bawaan. Banyak ya, data bawaannya R itu banyak. Misalkan yang sudah kita gunakan data iris. Balik lagi aja ke data iris, gampang. Di sini ada 3 spesies. Setosa, versicolor, virginica. Ada sepal length, sepal width, petal length, petal width. Nah, kita anggap saja ini acak. Ya. Pengambilan sampel secara acak. Ini ada 50 data ya. 50 data masing-masing ya. Terus kita pengen tahu secara rata-rata ya, apakah sepal length atau panjangnya sepalnya setosa itu sama nggak dengan panjang sepalnya versicolor. Nah, misalkan gitu ya. Jangan setosa versicolor, kelihatan soalnya di sini kelihatan. Ya nggak apa-apa sih, terserah kita ya. Sekarang versicolor dan virginica. Jadi kita buat hipotesis 0 dulu, ditambahkan dengan H0 ya. Bahwa apa? Rata sepal length versicolor sama dengan rata sepal length virginica. Skeptis kita. Ini hipotesis 0 kita. Nah, untuk mengujinya kita bisa gunakan uji T. Kalau itu hanya 2 rata-rata uji T. Tapi kalau lebih dari 2 nggak bisa. Ya bisa, tapi lebih baik menggunakan ANOVA. Itu nanti mungkin sama Bu Dian ya nanti. Ini saya kasih contoh yang 2 kelompok saja dengan uji T. Ya, misalkan ini, misalkan saya ambil datanya sepal versicolor gitu ya. Jadi ini datanya iris sepal length ya, yang iris spesiesnya itu versicolor. Nah, kalau kita lihat sepal versicolor ini, nah ini ya, ini
hanya mengambil yang spesiesnya versicolor. Kemudian sepal virginica. Nah, ini iris ya. Ini aja, saya copy aja biar cepat. Spesiesnya virginica. Nah, jadi kita punya dua set data sekarang. Sepal versicolor dan sepal virginica. Gunakan t-test. T-test dalam DR gitu ya. Sepal versicolor, sepal virginica. Enter. Nah, dapat T-nya berapa nilai T-nya? Ini. Berapa ini? Kelihatan nggak? Min 5, jadi itu kalau di distribusi T, nah gitu ya. Di sini itu 0. Nah, saya geser dulu. Ini itu 0 gitu ya. Nah, itu tuh ada di sini kira-kira. Sinilah kira-kira. Min 5,6 itu ya. Min 5,6 gitu ya. Sehingga p-value dihitung dari mana? Sini. Nah, jadi hipotesis nol kita mengatakan bahwa perbedaan rata-ratanya itu perbedaan rata-rata antara sepal lengthnya versicolor dengan sepalnya virginica itu 0. Alternatif hipotesisnya bahwa perbedaan ratanya tidak sama dengan 0. Nah, hasil pengukurannya menunjukkan nilai T-nya min 5,6. P-value-nya berarti luas area ini. Nah, itu ini ya. Berapa ini? Berapa persen ini? Hah? 0,001 mungkin sekitar gitu. Ya, jadi jauh di bawah 5%. Sehingga data ini menjadi bukti bahwa hipotesis nol kita itu tidak cocok dengan data kita. Diterima atau ditolak? Ditolak, Pak. Ditolak. Sehingga kita nggak punya bukti bahwa perbedaan rata-ratanya itu 0. Bahkan kita bukti sebaliknya, perbedaan ratanya nggak 0. Bahwa si versicolor ini berarti lebih kecil, gitu ya, daripada virginica. Sekarang gimana kalau sepal dengan versicolor dengan setosa, sepal setosa. Ini setosa. Ya udah, sepal versicolor dengan sepal setosa misalkan ya. Nah, ini juga lebih kecil lagi gitu ya. Ini berarti ditolak juga. Kalau kemudian versicolor dengan virginica dengan setosa gitu ya. Ini juga ditolak. Jadi tidak ada yang sama. Oke. Nah, ini contoh ya. Terus ini apa? 95% confidence interval ini apa? Ya, 95% confidence interval itu adalah interval ya. Jadi gini. Di sini kan tadi kita membahas perbedaan means ya. Perbedaan rata-rata. Ya, perbedaan rata-rata itu kita kan langsung bisa mengecek kan perbedaan rata-ratanya min, iris, min sepal setosa dikurangi min, balik, ini virginica dulu baru setosa ya, min sepal virginica
dikurangi min sepal setosa. Langsung bisa 1,582 kan gitu toh. Nah, tapi ini kan dari satu perbedaan yang didapat hanya dari satu sampel virginica, satu sampel setosa gitu loh. Didapat ini. Nah, ini namanya point estimate. Namanya apa? Namanya apa ini? Point estimate. Dugaan titik. Pendugaan titik bahwa bedanya virginica, rata-rata sepalnya virginica dengan rata-rata sepal setosa itu 1,582. Lah, tapi kan itu dari hasil 50 sampel toh. Sedangkan di dunia ini ada berapa banyak virginica dan setosa. Yang itu enggak kita sampel gitu ya. Nah, sehingga kita tapi sampel 50 ini ya fakta gitu ya. Sehingga kita dari fakta yang ada yang sedikit itu sampel kita menduga populasi sebenarnya perbedaan antara rata-rata populasi virginica sepalengnya dengan rata-rata sepaleng populasi setosa itu berapa sih? Kita buat jaring interval yang kita duga, kita confident, kita percaya dengan tingkat kepercayaan 96% gitu ya. Bahwa selisihnya itu ada di interval itu gitu. Nah, di sini 1,37 sampai 1,78. Kita kan dapatnya 1,2 ya. Jadi point estimate itu jadi di sini kita punya point estimate di sini gitu ya. Kemudian dari point estimate kita bentuk interval. Yang kita percaya dengan tingkat kepercayaan 96% bahwa selisih rata-rata populasi itu ada di sini. Nah, kalau tadi di situ 1,5, 1,582, terus di sini 1,377, di sini 1,786, 87 gitu ya. Nah, kita percaya bahwa rata-rata populasi, rata-rata perbedaan sepaleng pada populasi itu ada di dalam ini. Dengan tingkat kepercayaan 95%. Maksudnya apa? Andai kata ya, kita ambil secara acak 50 virginica, 50 setosa dikurangkan gitu ya. Itu kita ulang selama ribuan kali gitu ya. Maka rata-rata populasinya itu 90, misalnya 10.000 kali gitu ya. Maka selisih rata-rata populasi itu ada pada 9.500. Nah, tidak kurang dari 9.500 hasil selisih tadi itu. Ya. Jadi 96% itu artinya pada kita percaya bahwa kalau kita ulang-ulang ya eksperimen itu dalam jumlah yang banyak, maka 95 kali, ya, 95% dari total eksperimen itu berhasil menangkap, gitu ya, confidence intervalnya berhasil menangkap nilai populasi, nilai selisih dari populasi. Nah, itu maksudnya hipotesis testing. Sehingga ini point estimate ini adalah dugaan yang paling mungkin ya pada populasi. Dari sampel kita cari selisihnya, ketemu ini yang paling mungkin berdasarkan central limit berdasarkan law of large numbers, rata-rata ini paling, dan central limit theorem, rata-rata populasi paling mungkin di sini 1,582. Tapi kita masih confident bahwa kalaupun tidak ini, itu nggak akan keluar, nggak akan kurang dari 1,37, nggak akan lebih dari 1,787. Tapi kepercayaan diri kita itu juga nggak 100% gitu. Jadi masih ada kemungkinan prediksi kita salah. Tapi salahnya juga nggak lebih dari 5%. Itu ya kerangka berpikirnya hipotesis testing itu. Kita punya dugaan awal skeptis, kemudian kita lakukan eksperimen secara jujur, secara tepat, sesuai dengan standar. Hasilnya kemudian kita
jadikan sarana untuk menghitung peluang. Berapa peluang hipotesis nul skeptis tadi cocok dengan data yang kita dapatkan. Kalau peluangnya terlalu kecil, ya jauh di bawah 5% kita tolak. Bahwa hipotesis itu nggak bisa benar gitu. Karena faktanya dari hasil eksperimen ini seperti ini. Peluang bahwa hipotesis cocok dengan eksperimen kurang dari 5%, nggak bisa. Tapi kalau peluangnya tinggi, ya kita nggak bisa tolak. Gitu ya. Ya nggak bisa tolak itu belum tentu menerima ya. Bisa jadi misalkan eksperimen kita kurang banyak atau apa. Kalau banyak bisa jadi berubah p-value-nya jadi kecil dan sebagainya. Yang jelas kita nggak bisa nolak kalau ternyata p-value-nya besar. Nah, selain dengan p-value, kita juga bisa melakukan hipotesis testing dengan confidence interval. Jadi kalau ini berkaitan, kalau p-value-nya kurang dari 5%, pasti confidence intervalnya untuk uji T itu pasti di dalamnya nggak ada nolnya. Gitu. Ini ya, Anda lihat ya, ini kan nggak ada nolnya di sini. Nggak ada nolnya. Kalau misalkan ini ada negatif sampai positif, nah itu pasti p-value-nya lebih dari 5%. Berarti nilai nol itu masih mungkin gitu ya. Cocok dengan hasil eksperimen kita. Oke, itu saja ya, saya kira tambahannya. Intinya hipotesis testing itu metodologi untuk menguji hipotesis nul. Yang hipotesis nulnya dibuat skeptis. Hasil pengujiannya dengan melakukan eksperimen. Eksperimen itu ya bisa survei, bisa dengan pengukuran di lab, ya bisa pengamatan juga bisa, misalkan datanya cukup dan baik gitu ya, bisa. Nah, p-value menunjukkan peluang cocoknya hipotesis nul dengan data. Nah, itulah sederhananya. Ada penjelasan teknis itu yang pokoknya gambar ini, gambar kayak gini. Oke, ada pertanyaan? Ini memang nggak mudah ya, tapi mudah-mudahan kerangkanya dapat. Kerangkanya dapat. Contoh, makanya saya kasih contoh di tes itu, biar langsung kelihatan gitu ya. Oh, kalau p-value-nya kecil, ya berarti nggak mungkin ini. Ya. Kemungkinannya kecil itu. Hipotesis nulnya benar gitu ya. Benar itu maksudnya cocok dengan data kita. Oh, nggak cocok. Kalau dekat itu p-value-nya besar. Gitu. Oh, nggak bisa kita tolak. Gitu aja sih. Oke ya, ini saya minta waktu dulu karena saya mau edit kuis di MMP, kuis apa UTS ya. Jadi insya Allah nanti saya buka jam 5 ya. Kan waktunya 180 ditambah 20 menit ya, 200 menit berarti. Oke, saya kasih waktu sampai jam 5 sampai jam 9. Cuma begitu Anda mulai, waktu Anda hanya 3 jam. Ya, jadi Anda bisa memulai jam 5 sampai jam 6, itu mulai kapan saja. Oke. Soal jam 9 mau saya tutup. Kemudian, maksudnya ditutup otomatis ya. Kalau saya ketiduran juga nanti tutup sendiri. Ini saya perlu ngedit ya, waktunya tadi belum saya sesuaikan misalkan ya, juga soalnya perlu saya edit. Insya Allah jam 5 sudah tersedia di MMP. Anda harus kerja sendiri, boleh buka buku open intro statistik atau materi itu, atau Anda cari di internet, boleh, nggak boleh kerjasama. Jadi sekali lagi boleh buka buku tapi nggak boleh kerjasama. Jadi cari sendiri. Kalau enggak itu Anda berarti curang. Tapi saya percaya Anda mampu ya, Anda mampu. Kemudian nanti juga insya Allah saya share apa yang harus Anda kerjakan R-nya ya di rumah. Oke, itu saja. Benar nggak ada pertanyaan ini terkait hipotesis testing? Bapak izin bertanya. Ya, Alfi silakan.
Bapak boleh dijelasin lagi gak yang bagian 1,5 sama 1,3 dan 1,7 yang tadi, Pak? Oke, 1,5 itu hasil selisih rata-rata 2 sampel, ya. Kan ini 2 sampel, 2 spesies. Itu sampelnya jumlahnya masing-masing 50 kan, ya kan? Nah, 50 itu 50 sampel sebut saja virginica kan bisa dapat 1 nilai rata-ratanya, ya enggak? Rata-rata sepaleng. 50 sampel setosa dapat 1 rata-rata sepaleng. Kemudian ini diselisihkan. Dapat selisihnya 1,5. Ya enggak? Tapi ini kan selisih dari 1 sampel berjumlah 50 dari virginica dan 1 sampel berjumlah 50 dari setosa. Sedangkan populasinya kan tidak 50 kan, pasti di dunia ini kan banyak. Sehingga kita membuat interval, yang interval itu seperti jaring. Selisih di dunia ini, misalnya berapa ribu virginica, sepalengnya, dikurangi berapa ribu setosa, sepalengnya, kalau diselisihkan, itulah selisih populasi yang mau kita tebak. Gitu. Kita tebak dari selisih rata-rata dari sampel 50 tadi. Nah, kita menduganya bagaimana caranya? Dari yang 1,5 itu dibuat interval. Ini ada rumusnya. Ada rumusnya. 150 plus minus, misalnya plus minus 1,96 kali standar error gitu. Nah, dari 1,5 ditambah plus minus tadi didapat interval. Tadi intervalnya 1,3 sampai 1,7. Maksudnya apa? Dari hasil sampling 50-50 tadi, kita punya interval yang kita percaya bahwa selisih rata-rata populasi virginica dan setosa itu nggak keluar dari interval ini. Nggak keluar dari interval itu maksudnya apa? Kalau tadi 1,3, 1,7 berarti kita percaya bahwa selisih rata-rata sepaleng populasi virginica dengan rata-rata sepaleng populasi setosa nggak akan kurang dari 1,7, nggak akan 1,3, nggak akan lebih dari 1,7. Nah, kepercayaan kita itu nilainya berapa persen? Misalnya 95%. Itu artinya kita percaya bahwa kalau sampling 50 tadi kita lakukan beribu kali gitu ya, beratus kali, beribu kali, maka jumlah total eksperimen kita itu yang berhasil menangkap selisih populasi itu 95%-nya minimal. Nah, itu jadi statistika itu berusaha mengkuantifikasi hal-hal yang relatif gitu, kayak kepercayaan diri. Kita percaya bahwa populasi itu antara lain dan ini, tapi percaya itu nggak ada angkanya sehingga dibuat angkanya. Angkanya itu ukuran kalau kita, dan itu kalau dibuktikan dengan sebenarnya sudah banyak yang membuktikan. Dengan R juga bisa sebenarnya. Kita nggak ada waktu. Saya pengen membuat tutorial sendiri ya. Contoh, kita lakukan sampling beribu kali gitu kan. Nah, selama misalnya 10.000 kali, kita sudah tahu nilai populasinya gitu ya, nilai selisih populasinya. Dari 10.000 kali itu, eksperimen selisih itu, berapa kali yang intervalnya benar-benar melingkupi selisih populasi ini gitu. Nah, itu akan secara teori itu akan ketemu dengan 95% confidence interval itu akan ketemu 95%-nya minimal. Bisa 95%, 96%, 97%, tergantung jumlah sampel. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita confidence interval itu interval yang kita percayai bahwa nilai statistik populasi ada di dalamnya. Kalaupun ada di luarnya, peluangnya di bawah 5%. Gitu. Tapi itu sekali lagi itu dugaan terbaik kita dari hasil eksperimen. Tetap tadi yang dicontohkan ya, data COVID tadi, itu 90 intervalnya tetap saja meleset gitu ya. Ini kok 95% confidence intervalnya itu ada di merah-merah ini. Jadi para peneliti percaya bahwa nilai asli dari populasi nggak akan keluar dari merah. Tapi ternyata setelah diumumkan pemerintah meleset juga untuk periode ini. Tahun 95 ini artinya 95% confidence interval. Melesetnya nggak jauh sih, tapi meleset gitu.
Untuk periode ini sebagian besar meleset, tapi ada sebagian kecil yang berhasil ketangkep. Untuk periode ini sudah lebih banyak yang ketangkep gitu ya. Nah, jadi menunjukkan penggunaan 90% confidence interval itu bermanfaat karena bisa menangkap nilai populasi. Ini kan populasi berapa jumlah COVID di negara Kuwait ini ya. Itu kan pemerintah tahu ya. Jadi yang diumumkan pemerintah itulah nilai populasi gitu. Berapa jumlah pasien yang meninggal COVID, berapa jumlah pasien yang terinfeksi, berapa jumlah pasien yang sembuh senegara, satu negara. Itu kan populasi sudah. Kalau kita sedangkan yang misalkan diteliti oleh peneliti hanya sebagian saja di daerah tertentu saja, misalkan begitu. Nah, ternyata secara independen kan itu, peneliti melakukan penelitian, dari hasil penelitian didapat hasil sampel, dari sampel dibuat confidence interval yang mereka percaya bahwa populasi ada di situ, ternyata ya selama periode yang cukup banyak itu benar gitu, menangkap gitu. Ada di periode tertentu yang meleset. Paham, Alfi? Bapak berarti kalau misalnya periodenya semakin banyak itu berarti itunya semakin besar ya Pak ya? Periodenya? Ya kayak yang ini kan misalnya dari 0 nih Pak. Terus makin ke atas itu kan makin besar itu renggang yang garis merahnya itu Pak. Berarti kalau semakin lama itu bakal semakin itu peluangnya semakin besar gitu Pak? Enggak. Ini semakin besar semakin lebar ini karena semakin nggak pasti. Jadi semakin nggak pasti sehingga kan kalau kita punya kepercayaan tinggi, misalkan selisihnya dari sampel 1,5. Kita percaya dengan kepercayaan tinggi dengan jumlah sampel yang banyak, maka confidence interval kita akan sempit. Kalau sampel kita banyak. Misalkan kita percaya confidence intervalnya hanya 1,4 sampai 1,6 gitu. Tapi kalau jumlah sampel kita sedikit ya, kita nggak yakin itu akan sampai ke situ. Kita baru yakin kalau lebar gitu ya. Misalkan kita baru confident kalau kita bilang populasinya itu antara 1,2 sampai 1,8 misalkan gitu ya. Nggak akan keluar dari sini, confident gitu. Ini juga begitu. Ini data time series ya. Artinya data yang diambil itu misalkan 3 bulan terakhir. Kalau digunakan untuk prediksi 1 bulan ke depan, itu kita confidence-nya dengan confidence yang sama, intervalnya kecil. Tapi untuk memprediksi 5 bulan ke depan, nah kita untuk mencapai confidence yang sama harus dilebarkan gitu. Ini lebar ini menunjukkan untuk mencapai 95% confidence itu nilainya harus dilebarkan gitu. Karena kalau nilainya sama sempitnya, kita jadi confidence kita turun gitu. Nah, ini logis sebetulnya ini, logis. Kalau untuk time series lebih mudah dijelaskan. Misalkan kita punya data temperatur. Kalau musiman gitu ya, temperaturnya kan data besok, temperatur besok itu kan akan sangat dekat dengan temperatur hari ini gitu. Tapi data sebulan 2 bulan mendatang, temperatur pada hari 2 bulan setelah ini kan bisa jadi sangat berbeda gitu ya. Iya enggak? Sehingga kalau temperatur rata-rata selama misalkan seminggu terakhir itu, temperatur rata-rata harian itu misalkan 25 derajat Celcius. Kita akan percaya diri dengan tingkat kepercayaan diri misalnya 95% gitu ya. Kita percaya bahwa suhu besok itu ya, suhu misalkan seminggu ke depan rata-ratanya nggak akan jauh dari 25. Karena kita tahu sekarang musimnya 3 bulan terakhir dengan seminggu besok nggak akan jauh berbeda kan gitu. Tapi bagaimana dengan rata-rata seminggu 3 bulan lagi? Nah, kita kan jadi aduh, seberapa jauh ya dari 25 kan gitu ya. Supaya kepercayaan kita itu tetap 95%, kan kita harus bikin prediksi yang besar gitu ya. Misalkan untuk seminggu ke depan, kita percaya nggak akan keluar dari 24 sampai 26 rata-rata suhunya. Karena apa? Karena 3 minggu terakhir ini 25. Tapi kalau 3 bulan ke depan, seminggu 3 bulan, waduh, apakah di range 24 sampai 26 ya? Kok saya kurang pede ya bilangnya gitu.
saya baru pede kalau bilang nggak akan keluar dari 20 sampai 30. Nah, gitu loh. Sehingga kalau saya percaya dengan tingkat kepercayaan yang sama dengan seminggu depan itu. Paham nggak, Alfi? Jadi confidence interval ini bisa dengan cara apa? Kepercayaannya dibuat bervariasi, maka confidence intervalnya tetap gitu ya. Atau confidence-nya tetap, maka intervalnya yang bervariasi. Itu. Jelas? Mudah-mudahan jelas ya, karena ini sesuatu yang memang nggak gampang. Ya Pak, terima kasih Jadi Pak. statistik itu memaksa kita itu mengkuantifikasi hal-hal yang itu kualitatif. Dugaan, ya, kepercayaan diri, ini dibuat kuantitatif. Gitu. Tujuannya apa? Supaya bisa dibandingkan secara kuantitatif juga. Gitu. Berapa kali lipat lebih mungkinnya, nah, itu bisa. Itu menjadi dasar keputusan. Tapi kalau cuma lebih mungkin, lebih nggak mungkin, nah, itu susah. Tapi kalau ini peluangnya 3 kali lebih besar dari yang itu, nah, misalnya gitu. Sehingga untuk decision jelas gitu. Oke ya, bagus pertanyaannya Alfi ya. Oke, terima kasih semuanya. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Saya suka ya kalau Anda bertanya, menunjukkan Anda sudah berusaha memahami gitu ya. Senang saya. Kalaupun Anda nggak paham sekarang, ya, kalau dengan kemauan Anda memahami, insya Allah dengan lanjut belajar lagi akan paham pada akhirnya. Tapi kalau sekarang sudah nggak ada kemauan ya tentu tidak bisa. Oke, cukup ya. Insya Allah nanti jam 5 Anda bisa mulai jam 5 sampai jam 9. Waktunya waktu pembukanya itu 5 sampai 9, tapi waktu pengerjaannya hanya 200 menit. Ya, dan saya beri kesempatan 3 kali. Jadi misalkan Anda sudah selesai nih dari 200 menit Anda dalam waktu 2 jam selesai. Oke, mudah-mudahan bisa tampil ya nilainya ya. Saya set bisa tampil, mudah-mudahan tidak salah setting. Oke, nilai saya masih kurang, saya akan coba lagi, monggo silahkan. 3 kali ya. Oke, jangan lupa presensi ya. Cukup dulu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.